Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik, sehat-sehat, bahagia selalu, rezekinya lancar terus ya. Amin ya robbal alamin. Wah, hujan ya teman-teman. Hari ini jadi kita bakal eh, jalan-jalan aja. Rutenya ya rute biasa lah ya, dari Bandung Selatan kita ke tengah kota Bandung. Kita lihat apa sesahedu itu Bandung waktu habis hujan. Yang pasti sih bakalan lebih padat ya, tapi ya mudah-mudahan nggak ada banjir ya, karena biasanya di jalur yang saya lewatin ini suka ada banjirnya nih teman-teman. Jadi mudah-mudahan aman lah ya, karena si Oren ini tidak dirancang untuk berenang. Oke, mungkin ya itu dulu buat sekarang pembukaannya. Ntar kita bakal lanjut lagi kalau udah agak depanan lah ya, karena di sini masih padat nih teman-teman. Oke, kita lanjut terus yuk. Jadi sepertinya kita udah mulai masuk musim hujan nih teman-teman. Gimana daerah kalian dari yang pada nonton nih? Sama nggak, udah pada hujan atau masih ada yang panas? Cukup lama juga ya kita kemarin dikasih musim kemarau-nya, sampai ada beberapa daerah yang sulit buat dapetin air ya, karena ya kering. Ya itu adalah salah satu efek dari yang saya baca sih waktu itu, El Nino ya, badai El Nino. Jadi ya berurusan dengan iklim dan cuaca lah teman-teman, saya bukan ahlinya ya. Tapi alhamdulillah ya, sepertinya sekarang cuacanya di sini at least di daerah saya udah back to normal ini kayaknya. Jadi udah balik lagi hujan sekarang. Nih mudah-mudahan kelihatan ya. Sorry ya kalau ada water dropletnya karena lensa, karena ya memang ini hujannya belum berhenti sih. Cuman ya kita jalan aja lah, kita kan mau nikmatin suasananya. Kayak waktu kemarin video saya yang naik mobil itu kan lumayan tuh, kita driving gitu doang. Cuman saya memang nggak ngomong apa-apa, karena saya pengen nunjukin ke kalian yang nonton gimana sih ambience-nya kalau misalnya lagi hujan kayak gitu. Kita bawa mobil race ya, yang notabene-nya perekaman suaranya bisa kalian dengar sendiri lah ya. Ini biasanya jalur sini ada beberapa titik banjir teman-teman, tapi mudah-mudahan hari ini bersahabat lah ya. Kalau enggak saya harus muter-muter ini nyari jalan yang nggak banjir untuk nyampai ke kota Bandung. Tapi mudah-mudahan aman lah. Kita lihat ntar di depannya. Gas dulu. Kalau habis lagi hujan-hujan gini enaknya ngapain teman-teman? Lagi hujan gini biasanya kalau saya sih ya, saya senangnya ini sih, nyetir
nyetir nikmatin hujan gitu. Apalagi kalau kita nyetirnya jarak jauh, wah, enak banget itu teman-teman. Atau enggak kalau lagi hujan kayak gini enaknya tuh di kamar, rebahan ya, selimutan sambil melihat ke arah jendela gitu kan, dengerin suara hujannya. Wah, itu ajib banget ya. Apalagi di tempatnya yang bagus ya teman-teman. Kalau lagi hujan kayak gini mah di rumah sendiri juga enak banget, apalagi kayak di tempat-tempat yang memang dirancang untuk dinikmati ya. Seperti biasa, jadwal uploadnya ngaret lagi nih teman-teman. Sorry ya, soalnya biasa mentok sama kerjaan, lagi banyak banget kerjaannya. So ya, kita bertahap lah. Ini saya dari tadi jalan nggak bisa kenceng-kenceng ya, karena takut licin. Ya buat apa juga kan jalan kenceng-kenceng, kan niatnya jalan-jalan, kita bukan balap-balapan ya kan. Sekarang nih masih di daerah Margahayu, Kopo. Jadi Kopo Margahayu ya teman-teman. Ini ntar biasanya di depan kan tikungan ke kiri ini. Nah, setelah itu biasanya banjir tuh. Ya mudah-mudahan hari ini enggak lah ya. Kita lihat. Ini sebetulnya nggak ada bahasan khusus ya buat video kali ini, karena ya nggak ada yang perlu dibahas juga. Cuman ntar bakal ada video anniversary-nya Vaseline kemarin tanggal 19 November. Udah cukup lama lewat ya. Vaseline ini komunitas Vespa, salah satu komunitas Vespa di Bandung. Vespa Matic sih banyaknya, hampir semua lah. Kita udah anniversary yang ketiga di tahun ini. Jadi ya mudah-mudahan di tahun-tahun kedepannya, dimulai dari tahun ini, Vaseline semakin solid ya, makin solid, makin banyak anggotanya, makin sering touringnya. Meskipun saya jarang ikutan, mohon maaf ya Chief dan teman-teman lain, maklum lah, namanya juga ya tahu sendiri. Oh, nggak banjir ternyata, aman-aman berarti teman-teman. Alhamdulillah. Ini tapi hujannya biasanya kalau sekarang kan hari Jumat ya, by the way. Biasanya kalau hari Jumat gini kan hujannya awet ya. Ini kayaknya bakal awet juga ini nanti sampai nanti malam kayaknya sih. Mesti ini hujan. Tapi nggak tahu lah. Mudah-mudahan tidak ya, karena kalau sore gini kehujanan enak. Tapi kalau udah malam mah kadang suka malas juga ya teman-teman. Karena udah malam kan dingin, jarak lumayan panjang, terus masih harus basah-basahan juga tidak baik untuk kesehatan ya. Nah, tapi kalau lagi hujan begini kadang suka kangen ya, kangen touring, lagi jalan enak-enak tiba-tiba kita harus berhenti kan, pasang jas hujan karena hujan. Wah, itu yang chaos banget itu waktu momen kita ke saya sama istri ke Baturaden tuh. Aduh, itu chaos banget asli. Karena
saya sebetulnya bukan apa ya, saya ini jarang juga touring sebelum-sebelumnya ya, maksudnya nggak pernah main lumayan jauh pakai motor gitu, jarang. Nah, kemarin itu waktu ke Baturaden itu kebetulan first journey kita nyebrang dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, meskipun ya Jawa Tengahnya kan masih baru lah ya, dekat gitu. Itu kan pertama tuh, dan kita kan nginep di Bobo Kabin apa, Baturaden. Itu waduh lumayan tuh nyari jalannya, karena nggak tahu mapsnya ngarahinnya memang biasalah Google Maps ya, sesuai dengan karakternya. Entah kita yang memang miss di satu belokan gitu, wah itu nyasar sampai lewat 3 kampung teman-teman. Di video touring ada sih, cuman nggak saya ceritanya nggak lengkap gitu, nggak gimana kita nyampe nya, jam berapa kita nyampe, dan itu memang perjalanan yang kehitung cukup agak buru-buru lah, karena kita start dari Bandung itu udah siang, sekitar jam 11-an kalau saya nggak salah, sekitar jam 11 start dari Bandung, nyampe sana jam 9 malam. Wah, karena memang hujannya tuh dari mulai Lumbir itu parah gedenya gitu, dan karena kita masih buta sama daerahnya, jadi otomatis kan ngandelin banget maps ya untuk ngambil belokannya dan lain-lain, dan diarahin ke beberapa jalan alternatif. Akhirnya karena hujannya gede, terus kita harus keluar masukin handphone karena kan takutnya kenapa-kenapa ya kalau kehujanan terus gitu. Itulah yang bikin prosesnya lama dan nyasar-nyasar juga kan. Dan ajaibnya setelah kayak gitu, besoknya kita langsung pulang lagi menuju ke Bandung. Tapi fun lah itu, bener. Istri juga ngerasa touring paling hampir terbaik lah itu ya, ke Baturaden. Karena dari segi fisik mungkin kita nggak terlalu capek juga ya, padahal dikejar-kejar waktu gitu. Tapi ya karena enjoy ya jalan aja. Ini hari ini saya nggak nge-cheat nih teman-teman. Ya kita lewat jalur normal, muter ke sini ke dekat jalan tol. Karena kalau misalnya di sininya kosong, buat apa ngambil ke sana ya kan? Oh sana tuh kan tuh, biasanya langsung lurus. Selain bahaya itu juga melanggar, cuman kadang kan nggak ada pilihan gitu ya. Oke lah, ntar kita lanjut lagi ya. Ternyata mah di sininya mah tetap macet teman-teman. Ini adalah karakteristik asli dari Jalan Nukopo. Mau hujan mau panas itu pasti macet lah kalau di sini, karena di sini banyak persimpangan sih di depan. Jadi ya cukup lumayan banyak ke distract jalannya, banyak interupsi ya, kanan kiri ada yang nyebrang dan ada yang masuk keluar, ada yang putar balik. Waduh, udahlah top banget lah pokoknya, top Marco top. Ini sebetulnya saya bikin video ini sekalian kita nyobain setup buat ngambil audio yang baru, karena biasanya kan kalau misalnya ada angin tuh lumayan ya mengganggu gitu buat kalian yang ngedengerin, kadang kan nggak enak ya. Jadi kalau misalnya ini udah menurut saya cukup proper, nanti kalau touring-touring lagi atau setiap motovlog kita bakal bikin setupnya seperti ini. Beginilah. Sebenarnya pengen nyoba jalan ya, maksudnya jalan touring lagi ke yang dekat-dekat lah, nggak usah yang begitu jauh, apa Pangandaran kayak atau Batu Karas lagi mungkin. Tapi
begitu kita diskusi saya sama istri, kayaknya kalau akhir tahun gini kan kita memang nggak pernah kemana-mana ya, nggak pernah jalan karena faktor cuaca. Biasanya nih kan kalau akhir tahun kan musim hujan, jadi kalau kemana-mana pun pergerakannya cukup terbatas. Terus juga ya takutnya kalau cuaca lagi nggak bagus tuh kan ya rentan ya teman-teman. Tapi justru beberapa orang ada yang seneng ya, karena ini kan momen mau pergantian tahun, dan beberapa dari kalian ya, banyak lah bukan beberapa, kadang suka pingin ngerayain di tempat yang lain nggak sih, kayak misalnya bukan di hometown kalian gitu, apa yang tahun baruan di Bali atau di Jogja ya kan, banyak juga yang seperti itu, atau bahkan sampai ke luar negeri di Jepang, Singapura gitu kan ada. Tapi kalau saya sama istri memang biasanya akhir tahun banyak diem di rumah gitu, karenanya itu tadi alasannya. Aduh, lubangnya dalam banget teman-teman, bahaya, padahal aspalnya mulus loh, tapi itu lubang didiemin, aneh, bahaya itu, motor bisa jatuh itu, karena memang dalam banget itu. Saya tadi kena pinggirnya loh, karena udah agak ngindar, kebayang kalau masuk semua terungkat nanti velgnya si oren, kasihan ya. Jadi begitulah, apa, kalau akhir tahun kita memang nggak pernah kemana-mana karena ya faktor cuaca. Terus biasanya kita bakal selalu mulai jalan lagi Januarian lah, Januari Februari. Kayak kemarin pertama mulai touring itu kan sebetulnya bulan Februari ya. Februari kita mulai, Januari apa Februari saya lupa ya, kita mulai jalan tuh, jalan hampir tiap bulan lah ada agenda keluar. Makanya lumayan si oren ini jalan-jalan itu, termasuk yang Scoopy ya, yang hitam itu udah ke Semarang. Harusnya kita ke Semarang bawa si oren nih ya, karena kan kota lamanya bagus banget tuh ya, kayaknya cocok gitu buat ngambil foto-foto si oren di daerah kota lama. Asik banget itu teman-teman, saya suka Semarang. Wilayahnya masih enak lah, maksudnya jalan-jalannya juga luas, terus bagus ya jalannya, dan makanannya lumayan, dan panasnya lumayan. Tapi kita waktu ke Semarang ini nggak lama kok, cuman 2 malam kalau nggak salah, dan hari ketiganya kita langsung pulang ke Bandung. Wah, itu juga seru tuh. Pokoknya setiap touring emang pasti seru sih teman-teman ya, karena ya namanya juga perjalanan lah, pasti seru sih. Nggak ada perjalanan yang nggak seru ya, nggak? Setuju nggak kalian? Setiap perjalanan pasti seru lah, dan pasti ada ceritanya. Itu nggak mungkin nggak lah, kecuali kalau kita pakai pintu kemana aja mungkin nggak ada ceritanya ya. Cuman kalau selama kita berpergian biasa gitu, apapun yang kita pakai itu pasti ada aja ceritanya gitu, entah cerita lucu atau cerita menyedihkan, atau ya banyaknya cerita-cerita unik gitulah. Itulah yang bikin kita nggak kapok ya, meskipun kadang kan dia namanya touring, badan pasti capek lah, badan capek, duit habis. Belum lagi motor kan, ada aja pasti parts yang harus diganti, namanya perjalanan jauh. Tapi kita nggak kapok lah, karena ya itu bedanya tiap masuk ke wilayah baru ya. Nah, sini macet nih, ini curiga nih,
mencurigakan ini teman-teman. Sepertinya terjadi kebanjiran ini di depan. Setiap masuk ke daerah yang baru itu kayak apa ya, selain begitu vibesnya langsung berganti gitu. Terus kayak udaranya juga beda gitu ya, yang kita ngerasain. Apalagi kalau naik motor ya, karena kan langsung kena ke badan, kena ke muka gitu. Kalau naik mobil mungkin nggak begitulah ya. Tapi ya itulah yang bikin nagih ya. Kita kayak lihat-lihat gitu, oh begini di sini ya, oh gini di sini gitu. Seru, oh nggak macet ternyata. Salah ternyata kita teman-teman. Ini lap dulu. Sian. Burem ya. Kalau burem maaf ya. Gitulah. Jadi ada aja ceritanya gitu. Seru lah teman-teman pokoknya. Ntar lah doain kita ada rezeki dan waktunya, dijodohin juga sehat terus, jadi kita bisa terjang lagi tempat-tempat yang baru ya, sama istri dan sama si Oren ini kita berpetualang lagi. Mungkin ya buat nanti bakal lebih proper lah ya dokumentasinya, karena asalnya kan cuman ya seadanya gitu. Mungkin nanti bisa lebih didedikasikan supaya kalian juga bisa ikut sama journey kita selama kita pergi kemanapun. Jadi begitu teman-teman. Ini sekarang udah di perempatan apa nih ya, orang nyebutnya biasanya perempatan lebih panjang ini ya, padahal lebih panjang itu di belakang di sana, bukan di sini. Lampu merah. Barusan lihat yang pakai Vespa klasik, wah enak banget kayaknya, santai gitu kan habis hujan. Pengen banget nih punya Vespa klasik ya, buat weekend boleh lah, buat jalan-jalan santai. Jadi lebih santai lagi jalan-jalannya kita nanti. Tapi Vespa klasik itu kalau yang dirawat, emang apa, tangguh ya teman-teman, bisa sampai kemana-mana gitu. Mungkin kalian juga banyak lah yang lihat di YouTube, juga ada beberapa channel yang pakai Vespa klasik jalan-jalan. Kalau yang dari Bandung, Om Wonder Wheels ya, itu koleksinya ajib tuh Om, top. Dia punya ini apa, jalan-jalannya pakai ini waktu itu Strada sama Super biru. Waduh, ngiler liatnya juga ya. Asik. Kalau ada rezekinya saya pengen beli satu aja, dua lah. Enggak lah, satu aja, dua lah boleh. Yang satu 60-an, yang satu udah CDI mungkin ya. Spartan, waduh keren tuh kan, Spartan. Yang satu lagi VBB lah cukup ya. Aminin aja dulu ya kan, siapa tahu ntar ada di rumah ya kan. Kita harus percaya teman-teman, percaya itu penting gitu. Jangan pernah meremehkan the power of ini universe. Dan karena ada cerita lucu juga nih tentang si Oren ya, saya sebelum ini kan punya Vespa juga Matic istri ya, Vespa S iGet juga tahun 2020. Itu kita jual akhirnya, dan dari situ ya biasalah, namanya kalian pasti tahu lah, mau klasik mau matic kayaknya sama deh ya kalau urusan Vespa. Sekalinya megang Vespa pasti terus aja nyari gitu ya, nyari Vespa lagi gitu. Kalaupun terpaksa harus dijual ya pasti kita bakal kepikiran terus lah. Atau kendaraan apapun mungkin gitu ya, kalau yang kita memang suka dan sayang gitu,
pastilah, saya yakin kayak gitu. Nah, cuman begitu habis dijual tuh kan, ya akhirnya kepikirannya, wah someday ini kita harus beli lagi Vespa S gitu ya, buat gantiin yang udah dijual. Tapi nggak mikirin tuh gimana caranya, dan ya kapan gitu, karena kan kita nggak tahu ya, namanya hidup ya kan. Sampai akhirnya kita beli ini nih, si Oren. Dan yang lucunya, si Oren ini, jadi dulu istri kan pernah ke Bangkok nih teman-teman, ke Thailand. Dia main ke Line Village gitu, jadi kayak semacam kayak theme park lagi lah, cuman ini yang bikin Line gitu, Line yang dulu yang Messenger itu loh, yang ada karakter-karakternya, yang ada bos, ada si Brown yang beruang ya, Line yang itulah pokoknya. Nah itu jadi ada satu foto di mana istri ngedudukin skuter ya, makanya kan di situ kan nggak ini ya, nggak spesifik Vespa, cuman skuter pasti kan siluetnya kayak gitu ya, kayak Vespa gitu. Ini persis banget kayak Vespa kan, di warnanya oranye, kepalanya bulat sama kayak si Oren, dan joknya sama juga warnanya krem coklat gini kayak si Oren. Itu tahun berapa ya saya lupa. Tapi ya lucu aja gitu, begitu ini juga kita nyadarnya begitu beberapa bulan punya si Oren. Kan kalau saya sama istri kadang suka lihat-lihat foto-foto lama gitu ya, lucu gitu. Hah, ada foto ini dan formatnya persis banget gitu kayak si Oren. Unik lah, seru, itu jadi bahan cerita juga teman-teman. Oh, bener kan, hujannya awet teman-teman, belum berhenti ini hujannya. Kita masih berjalan-jalan seperti biasa. Ya itu tadi cerita aja. Jadi kalau kalian yang ada kepengen, ya percaya aja dulu, bisa, pasti bisa lah. Insya Allah, tentunya pakai usaha dan doa ya teman-teman. Apa nih jadi ngomongin yang kayak gituan? Ini mah bagi pengalaman aja, bukannya maksudnya mau menggurui atau gimana, karena saya bukan guru, bukan motivator ya. Oh, daerah sini udah lama saya nggak lewatin sini. Kalau yang main motor pasti cukup sering ke sini ya, karena banyak toko variasi yang cukup ternama dan udah lama juga. Ini apalagi di kiri ada Yong Jaya kan, apa, cukup udah gede gitu. Wah, bukan cukup lagi, udah gede banget namanya, Yong Jaya. Ini kita ke kanan dan mungkin saya bakal closing aja teman-teman, karena ya cukup segitu aja. Kita hujan-hujanannya sambil ngetes audio barunya. Nanti bakal ada video lainnya yang lebih seru lah pasti. Dan kita juga bakal review nih motor tempur, motor harian Kojo, motor Kojo ya kan, si Oren. Ntar bakal kita review ya teman-teman. Jadi pastiin yang belum subscribe dulu lah, biar kita makin banyak temen, kita bisa belajar bareng, biar seru-seruan bareng lah teman-teman ya. Mungkin segitu dulu aja video kali ini. Makasih banyak yang udah nonton. Mohon maaf kalau videonya gabut atau ada kata-kata yang salah atau tidak enak didengar. Mungkin itu aja dari saya.
Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you guys in the next one. Dadah. So catch me if I fall.